Biarawati. Sepertinya perkenalkan nama saya Jessica Husopea. Saya Marcel Suster. Bertahan Suster. Nah, kalau seperti yang kita tahu, kalau tak kenal maka tak sayang, Suster. Kalau boleh, nama Suster siapa? Nama Suster Kirana Papahan. Suster berasal dari Siborong. Di dalam kehidupan biarawati ini kan, Suster, awal mulanya Suster Kirana ini ingin menjadi suster itu gimana ya? Iya. Dulu suster terlatih menjadi seorang biarawati karena kunjungan para suster ke stasi. Tetapi awal tumbuhnya menjadi panggilan ini sebenarnya karena orang tua. Jadi ada harapan dari ayah suster bahwa harus ada anaknya yang menjadi suster, karena ayah saya dulu ceritanya menjadi seorang pastor dan sudah masuk seminari, tapi karena desakan orang tua jadi terpaksa harus keluar. Jadi dengan begitu ayah saya berharap akan ada penerusnya, dan itulah suster. Jadi waktu itu suster kelas 3, ada suster KSP juga Santa Lucia dari Sorong-Borong berkunjung ke stasi kami. Terus suster melihat, cantik kali para suster itu, pintar menyanyi, pintar berkhotbah. Karena itulah semakin tumbuh panggilan dan memutuskan untuk masuk di mana. Suster dulu milih ordo KSP Santa Lucia. Kenapa suster milih kongregasi ini suster? Ordo ini? Ya, pas ini namanya kongregasi. Suster memilih karena di kampung suster kongregasi ini yang ada. Ya, jadi belum ada pengetahuan tentang nama kongregasi. Yang penting kita lihat ada suster, seperti itu. Suster jadi suster itu dari tahun berapa atau berapa lama sih sudah jadi suster? Suster sudah menginjak 7 tahun. Jadi ya, suster tamatan 2019. Ikut kami, Suster. Jadi suster, waktu sebelum suster masuk biara nih kan, pasti ada yang ngajak nih kan suster. Siapa sih yang ngajak suster masuk ke biara KSF tadi? Jadi yang mengajak suster di sini namanya dulu Suster Anna. Jadi ketika ditanya siapa sih menjadi suster, jadi kan tunjuk tangan. Jadi, karena juga suster melihat kehidupan para suster itu ketika menyapa, ketika bergaul dengan anak-anak juga umat di gereja. Jadi suster mau seperti suster ini, juga suster tertarik karena juga coklat. Coklat, kenapa harus coklat suster? Iya, karena suster lihat sangat anggun, elegan, iya sederhana. Ketika suster melihat para suster itu yang timbul. Ada nggak penghalangan suster itu mau jadi suster itu? Hambatan? Sebelum masuk ada, karena suster dulu pas mau menginjak kelas 1 SMA, ayah suster itu sakit. Jadi iya, karena itu dulu suster yang menemukan pertama kali sakit, suster yang merawat. Jadi ada sih dalam hati pengen merawat, pengen ada kuliah bekerja begitu supaya bisa nanti bantu mereka. Tetapi syukurlah pada Tuhan, panggilan itu lebih kuat. Iya, itu sih salah satu hambatannya karena orang tua. Tapi suster kan udah 7 tahun jadi suster KSFR. Ada nggak suka dukanya itu suster? Banyak. Banyak suka dukanya. Pertama kali suster mengalami sukanya dulu. Mengapa suster suka? Karena pertama banyak teman-teman. Dulu suster ada satu angkatan 23 orang. Iya. Baru yang kedua banyak kenalan. Ketika menjadi seorang suster banyak mengenal suster-suster, banyak mengenal pastor-pastor. Itulah, dan juga calon imam-imam begitu kan. Dulu kita melihat suster itu, wah, melihat pastor itu, wah, kan kayak gitu kan, seperti malaikat kita lihat. Jadi memegang pulsegan, menyapa pulsegan. Tapi setelah menjadi masuk suster ini, jadi bukan hanya menyapa lagi, tapi sudah berbicara, sudah komunikasi langsung dia.
juga sukanya ya banyak berdoa juga kan, banyak berdoa untuk orang tua, dan juga sukanya banyak mendoakan kita. Dan di mana-mana selalu menyapa suster, suster. Dan kita kan, ini banyak ini mengenal. Karena kita gak kenal kan, tapi di mana-mana kita pergi kemana-mana pasti banyak menyapa, bahkan dari anak-anak sampai orang tua gitu kan. Dan juga sukanya itulah lebih intensif berdoa. Dengan berdoa kan kita juga banyak mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga-keluarga juga. Ketika kita melihat orang-orang yang di sekitar kita kan, ada yang sakit, yang menderita, ada yang bermasalah keluarga. Ketika mereka meminta doa sama suster sangat bahagia ketika suster bisa mendoakan mereka. Dan juga sukanya yang suster alami ya juga dapat berkarya, jadi lebih banyak pengetahuan kan. Mungkin ketika suster di luar sana belum tentu suster bisa merasakan bagaimana mengajar di sekolah, bagaimana mengajar anak-anak di gereja, bagaimana berkhotbah di depan orang banyak. Belum tentu bisa saya merasakan seperti, tapi setelah menjadi suster ini bisa saya rasakan. Ya saya masih muda, tetapi saya bisa mampu memberi pengalaman, berbagi ilmu dengan orang-orang yang lebih tua lah, lebih dewasa dibandingkan umur saya. Dan juga kalau dukanya sering merantau. Ya kan mungkin orang berpikir bahwa suster itu aman-aman saja, tapi barangkali mungkin tidak mendapat gitu kan. Kita berpikir seperti ini, tapi orang lain berpikir seperti ini. Jadi mau kadang ada perdebatan kan, apalagi awal-awal masuk suster itu masih kadang-kadang ego ini yang benar gitu. Tapi itulah belajar juga tahun per tahun bisa saling mengerti, ada mengalah gitu kan. Juga dukanya itulah ketika kita libur banyak disitulah datang berusaha dari sini kan, bercerita orang tua kita itu ini seperti ini. Kita juga bagaimana Tuhan, karena banyak persoalan-persoalan keluarga kita kan, kita dibiara kita kan ya minimal lah kalau kita tahun baru bisa komunikasi. Ini suster bisa megang handphone karena suster mau studi, ada baru bisa megang handphone. Dan juga dukanya itulah ketika kadang kita tergoda dengan melihat yang di luar kan, mereka bisa sukses, mereka bisa membagikan orangnya. Kita sebenarnya juga, saya sendiri saya juga pengen seperti mereka, memberikan orang tua saya begitu. Ya kadang-kala itulah hambatan, jadi kadang goyah pemilihan itu juga kan, mengingat kadang kita juga kan kurang bisa dalam karya. Contohnya ada permasalahan dalam karya gitu kan, maka mungkin juga dalam hal relasi dengan para suster dengan rekan kerja, kadang kan ya aman-aman aja, tapi kadang bosan gitu kan. Iya, kadang kan contohnya kita mengerjakan pekerjaan itu aja gitu kan. Kalau ibaratnya contoh menyapu, berdoa, rutinitas setiap hari kan, contohnya jam segini makan, jam segini berdoa, jam segini bekerja, jadi setiap hari kan. Jadi kadang juga jenuh, ada kayak gini aja gitu. Kalau mungkin aku di luar pergi aku jalan-jalan, pergi aku keluar gitu kan. Apalagi masih usia muda, masih 23, 24 gitu. Tapi bersyukur juga, itu yang sudah katakan tadi, dengan berdoa lah bisa supaya timbul. Kita pergi ke ruang doa, Tuhan seperti ini perasaanku, seperti ini aku pengen, seperti ini bagaimana Tuhan gitu kan. Juga yang membuat suster bisa teguh atau bisa mengatasi perasaan-perasaan atau duka-duka itu, ada namanya juga suster pembimbing, atau kalau kalian bisa ada namanya bimbingan konseling kan. Iya, suster juga punya namanya suster pembimbing. Jadi mereka yang mengarahkan suster, oh seperti ini lakukan kalau ingin perasaan begitu. Itulah yang cara suster
ketika menghadapi kejenuhan atau duka-duka dalam panggilan. Kan sister, kan tadi suster bilang kalau suster hambatan itu kayak mau tergoda dengan kesuksesan seseorang. Bukan yang menyindir ya suster. Emang suster ngerasa suster kayak belum jadi kayak mereka. Padahal orang-orang melihat suster itu merupakan suatu kesuksesan gitu. Kenapa suster merasa kayak gitu? Iya, kan suster tergoda ya mungkin dari materinya gitu ya. Orang kan melihat suster sukses ya, meskipun orang berpikir kan suster itu hanya makan, sekolahnya banyak, uang sakitnya banyak. Padahal kan yang suster punya itu bukan punya suster, itu juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti contohnya kan kami juga membangun karya di pelosok-pelosok. Jadi kan mungkin nggak bisa nanti ini yang hanya di sini mengelola ini. Jadi ada nanti namanya juga seperti membantu. Jadi contohnya dari uang dari kongregasi inilah membantu karya ini. Jadi tidak namanya juga kan membantu seperti contohnya lah di Papua sana kan, kita tahu lah di Papua di pelosok-pelosok sana kan mereka yang nggak ada namanya uang sekolah, tapi para suster itu berharap mereka bisa memiliki pendidikan yang baik. Sudahlah kan bagi dari mana gaji gurunya, dari mana operasi sekolah di situ, buku-bukunya gitu kan. Jadi itulah jadi seperti menyumbang lah gitu. Ya orang berpikir banyak uang suster itu, karena enggak gitu. Mungkin suster katakan tadi melihat tergoda karena dari materinya, mereka sudah memiliki pekerjaan bagus, bisa membantu orang tuanya dengan uang. Apalagi suster kan, mana ada uang suster orang tua suster kayak gitu kan. Jadi begitulah pengen begitulah untuk orang tua, supaya orang tua saya di hari tuanya tinggal ya hanya di rumah aja, nggak usah lagi berlelah-lelah gitu kan, harus seperti. Tapi itulah ternyata setelah suster pikir-pikirkan lebih besarnya banyak duanya itu kan. Iya, jadi itu yang suster rasakan ketika suster mendoakan mereka. Suster melihat mereka sehat-sehat dan syukur pada Tuhan. Ayah suster sampai sekarang ya meskipun belum pulih total, tapi sudah bisa bekerja, sudah bisa mengambil kegiatan-kegiatan di entah di ladang, di luar, ikut kegiatan masyarakat gitu. Jadi suster kan udah 7 tahun jadi suster. Suster berkarya itu di mana aja suster? Dan karyanya itu apa aja gitu? Iya, jadi suster katakan 7 tahun, suster ada namanya itu Jukenis 6 bulan. Jadi Jukenis itu masa pengenalan terhadap kongregasi. Jadi setengah tahun lagi namanya postulan. Jadi postulan ini kita sudah dikasih jubah tapi tanpa selayar dan jubah itu lengan pendek. Jadi sini kita udah mengikuti cara hidup para suster itu, contohnya berdoa, bagaimana kita bertanggung jawab, sudah dikasih tanggung jawab pekerjaan, meskipun ya contohnya di dapur, di ternak, tapi sudah harus bertanggung jawab di situ. Jadi waktu itu suster karena ada sesuatu hal, karena COVID waktu itu suster belum krisma, jadi suster 2 tahun. Jadi kalau belum krisma masa postulan nggak bisa melanjut ke tahap selanjutnya, jadi harus krisma dulu. Karena itu memang suster sebelum krisma, jadi suster 2 tahun. Baru setelah itu, setelah selesai postulan, ada namanya masa novisiat. Jadi di masa novisi ini 2 tahun, 1 tahun itu kita namanya novis pertama. Jadi ini namanya tahun kanonik. Jadi kita itu nggak bisa berhubungan dengan keluarga. Jadi kita itu fokus hanya berdoa. Jadi di sini kita lebih pada hidup doa, kita membangun hidup doa. Contohnya di sini lah intensif berdoa diatur. Jam segini ibadat sore, jam segini meditasi, jam segini kontemplasi gitu. Itulah tahun pertama. Jadi di sini lebih banyak juga namanya seperti bimbingan itu. Setiap bulan harus bimbingan. Di sinilah kita memproses diri, kayak refleksi lah memang juga di mana lagi kurangan begitu kan, mana lagi yang kurang. Dan di sini juga kita
meningkatkan kemampuan kita. Contohnya suster pintar menyanyi, suster pintar membuat kerajinan, suster pintar memasak. Dari sinilah kita kembangkan bakat-bakat kita itu. Dan juga namanya itulah lapis tahun pertama, dan lapis tahun kedua itu kita sudah bisa keluar untuk kerasulan. Jadi lapis tahun kedua ini suster sudah pergi mengajar sekolah minggu. Dan ada juga namanya live in 1 bulan tinggal bersama di rumah umat. Baru juga ada namanya stase, itu belajar berhidup komunitas. Dan seperti ini contohnya lapis tahun kedua nanti tinggal di sini. Dari sini dia belajar, oh seperti ini hidup para suster ketika di komunitas. Dan juga ada namanya kursus-kursus bergabung dengan kongregasi lain. Itulah di lapis tahun kedua. Setelah itu, itulah barulah mendapat jubah coklat. Baru dapat jubah kali ini juga selain ini. Disitulah namanya berkaul perdana atau kaul sementara. Kaul itu ada 3, kaul kemurnian, kemiskinan, dan juga kaul ketaatan. Jadi kita kan contohnya berjanji 1 tahun harus penuhi janji itu. Jadi situlah mulai suster dulu di komunitas Jalan Sudirman di Siantar, suster tahun pertama kedua di kantin sekolah. Iya, jadi suster disitulah kan suster udah mengasah kemampuan suster di lapis memasak. Jadi setelah suster berkarya, disitulah dibuktikan apa yang bisa pelajari gitu. Dan ini suster sudah profesi tahun ketiga, keputusan suster sini. Suster kan kalau di kehidupan biarawati ini kan berarti kita disimpulkan lah kalau kehidupan biarawati itu ketat kehidupan kita, hukum berdoa, ya kan Suster. Nah aku mau nanya nih Suster, kan suster itu dalam jangka rutinitas itu 1 hari berapa kali berdoa? Kalau 1 hari itu kan ada namanya doa pribadi atau doa bersama. Jadi doa bersama itu ada ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam. Jadi ibadat malam ini sebelum mau tidur. Iya, ada itu 4 kali, tapi juga ada rosario, kan? Juga ada namanya kunjungan sakramen Maha Kudus yang ke tabernakel. Iya. Dan itulah kalau untuk bersama. Tetapi untuk pribadi-pribadi diwajibkan setiap hari harus meditasi, membaca Alkitab, baru harus ada bacaan rohani, kemudian setiap hari harus ada 2 rosario, dan juga diusahakan contohnya perangka begitu ya. Itulah diwajibkan suster. Tapi kan seperti inilah suster kan ada studi, jadi nggak bisa mengatakan itu kan. Contohnya ada jam 3 perangka, jadi suster yang studi kan nggak bisa menjalankan karena mesti di kampus. Jadi suster yang tinggal di sekolah, ini juga suster baru mendaftar, nggak bisa berdoa. Suster studi tadi ya? Studinya di mana suster? Suster studi radiologi yang asal merah atau Ya pulang berarti. iya, Itu jurusan apa sih? radiologi. Oh, Terus kan suster kan kalau teman berdoa itu kan sering kali digangguin setan kan Suster. Bukan setan, Aku dengar gitu. bukan setan, tapi berdoa itu kan kadang-kadang kan kita berdoa. Contohnya kayak suster tadi bermasalah sama suster, contohnya suster yang tadi lah, contohnya kita tadi berdebat di dapur soal masakan, kan ada perasaan bersalah begitu. Kan ketika kita berdoa, kita ingat-ingat sama itu, jadi nggak fokus berdoa. Ya jadi kalau nggak fokus berdoa kadang-kadang kan kita salah kan. Kami itu berdoa itu mendoakan Mazmur, kan ada perintah apa yang di kitab suci Mazmur itu. Jadi kami itu mendoakan itu tapi dinyanyikan. Iya, dia dinyanyikan. Iya, seperti Mazmur tanggapan itu. bisa baca bersama. Iya, kan ini kan. Jadi bentuknya seperti itu dinyanyikan tapi bersama kan. Jadi kadang-kadang kan kita
jadi aku yang salah ini itu sebenarnya godaannya setan, tapi kan itu kita bilang gangguan, bukan Roh Kudus lagi. Iya. Gitu. Iya. Kayak di film-film kan kalau berdoa lama kayak 3 jam, entah ada bisikan-bisikan kayak Ya, kalau yang di film itu mungkin ya dia diberatkan setan karena dia bukan dari Roh Kudus gitu. Ya begitulah, kadang-kadang kan kita masalah kita bawakan ketika berdoa gitu kan. Jadi itulah yang membuat kamu gak fokus berdoa. Sebenarnya ya di film-film itu diistilahkanlah itu seperti setan. Karena kalau berdoa kan ya Tuhan begitu. Oh inilah seperti setan, inilah dia menggoda setiap berdoa begitu. Suster kan, mungkin mau tanya suster. Kalian sering nonton yang kayak misalnya horor Katolik itu mas suster. Misalnya Conjuring itu kan ada biara-biara yang kayak serem gitu. Mau nanya suster selama di biara pernah ngalamin hal-hal yang di luar nalar Gitu ya. Sebenarnya enggak sih, gak pernah suster mengalami itu. atau pernah gitu ada cerita? Iya, sebenarnya enggak. Karena kalau suster rasa itu hanya perasaannya. Tapi suster yakini, contohnya begini kan, suster-suster yang sudah meninggal, suster saya yang sudah meninggal, saya yakini bahwa suster itu ya ini sudah tempat kan sudah dulu sama saya itu jadi biara itu otomatis yang mungkin masih ada contohnya. Saya yakini bahwa suster itu menemani kalau suster di situ, yakini mereka mendoakan begitu. Kalau soal ya mungkin ya seperti kunjung-kunjung itu yang suster-suster yang jadi setan begitu ya. Kadang-kadang juga kenapa ya jadi dibuat biara itu ya seperti seram gitu. Jadi orang takut. Kadang pula jadi bilang yang itulah Jangan dulu berkunjung. iya Jangan dulu. iya malam itu. Tapi kami coba suster sendiri juga coba gali itu, ternyata itu bukan seorang Katolik yang membuat. Iya, karena suster cari tahu tentang itu, bahwa itu orang-orang yang pengen mereka memimpinkan itu, jadi dibuat jadi seperti diibaratkan jadi suster, dibuat biara, dan kami juga cari tahu pastor, begitu kami coba tanya, ternyata itu bukan seorang Katolik yang membuat itu. berarti tidak nyata. Iya, tidak hanya mereka yang suster relatif itu enggak seperti itu. Sebenarnya nggak ada sebenarnya di biara yang menyeramkan. Ya mungkin dulu karena kan dulu yang mulai di biara ini kan dulu seperti bukan biara tapi dulu masih pertapa. Dulu kan pertapa kan di padang gurun. Iya, jadi di padang gurun jadi kan dia kan tempat suci. Jadi menyepit hanya nggak ada gerak apa-apa, jadi beratkanlah dia. Nama juga ini kan seram begitu. Jadi biar sekarang ini sekarang kalian lihat kami ini ada kan? Enggak? Iya ada. Karena kami mungkin sering bising kan. Ini gitu kan? Jadi kayak apa ya? Beda susahnya. Suster, yang masih yang tentang tadi suster pernah dengar itu nggak sih film yang eksorsis gitu suster? Itu menurut suster gimana? Apanya? Itu nyata kan atau gimana? Untuk suster itu nyata karena iya suster itu nyata karena suster tahu ada pastor juga yang dan itu di samping gereja ada pengusiran roh setan itu kan roh jahat itu. Karena memang sebenarnya mereka bukan roh jahat sih, hanya karena suster juga belajar seperti itu kan mereka yang kecelakaan yang apa yang mereka belum siap meninggal, jadi kan siapa yang mendoakan mereka gitu kan? Tidak ada mendoakan mereka yang dulu masa-masa penjajahan tapi ada mendoakan mereka. Ya begitulah mereka ya, seperti mana juga mereka belum siap mati, mereka berontak begitu. Jadi itulah kadang mengganggu orang kan yang kesurupan itu. Ya itulah dulu pun suster meyakini bahwa nggak ada itu yang apa itu maksudnya bukan setan sih roh Jahat. bukan roh jahat. Penasaran.
seperti maka Manusia. namanya juga jiwa-jiwa yang masih di dunia ini yang Bermain. masih jatuh kebencian ya kebencian kan ya karena suster juga para suster sanjung mengatakan meyakini bahwa itu ada dan belajar juga itu ada dan sekarang ada pastor kok yang apa namanya itu yang pengusiran roh itu yang didoakan karena memang itulah seperti itulah dikatakan para pastor itu dan ketika kita mikirkan dia juga ya mereka yang kecelakaan yang apa di laut yang Itu sendiri. iya ya gitu kan mereka yang menggugirkan siapa yang mendoakan mereka kan udah berdosa membunuh diri sendiri banyak aja mendoakan dan memang harus betul-betul banyak doa untuk mereka makanya para suster setiap sore itu ada mendoakan kesejahteraan arwah jadi karena para suster memikirkan siapa yang mendoakan mereka karena kan Katolik itu meyakini ada tiga gereja itu ada tiga gereja di dunia gereja di surga dan itu yang hak penyucian jadi yang di surga itu mereka orang kudus yang udah masuk surga yang di dunia kita lah kan yang di api penyucian itu yang sudah bilang tadi jiwa-jiwa yang bukan dua kita supaya mereka bisa masuk surga. Berarti Mbak Aya suka ke apa namanya? Back to topic. Itu suster. Tadi kan aku juga ada dengar ada 3 kaul dari suster. Kalau kaul dulu suster apa sih? Itu sebenarnya yang religius sebenarnya sama kalau ada namanya kalau ketaatan kalau kemiskinan dan kalau kemurnian. Nah, itu 3 kaul itu suster. Nah, gimana sih suster menjalankan ini dan ada nggak kayak hambatannya ya? Hambatan atau kayak kesusahannya? Ada contohnya kalau ketaatan jadi suster berjanji untuk taat jadi contohnya para suster saya yang memimpin komunitas ini seperti namanya ada ibu komunitas juga ada pimpinan kongregasi itu kan karena kita ibaratkan mereka itu adalah tangan kanan Allah gitu. Jadi Allah itu bersabda lewat mereka jadi contohnya seperti ini pimpinan mengatakan kamu pindah ke sini ya suster harus mau pindah itu namanya ketaatan nggak ada lagi namanya suster jangan namanya juga saya sudah berjanji ketika saya menolak berarti suster sudah melanggar gitu kan kami juga dengan seperti ini sebenarnya suster kalau ini nggak pernah suster pelajari karena suster dulu belum saya SMK kan komputer radiologi ini kan namanya kesehatan ini ke fisika ke kimia bersangkutan matematika gitu kan sempat saya mengatakan bagaimana suster sulitnya tapi saya pikirkan lagi dengan pertimbangan lewat para suster itu oh iya ya saya harus tahu maka dengan segala konsekuensi suster harus bertanggung jawab di sini demikian juga suster yang memimpin di komunitas ini sebagai komunitas contohnya kamu mengerjakan contohnya kamu bertanggung jawab di bagian rumah kamu bertanggung jawab di bagian bunga suster harus menjalankan itu itulah yang nyatanya yang kalau kita angkat ya yang kalau kemiskinan ya itulah suster berusaha untuk hidup sederhana contohnya kalau suster lihat sepatu di sana cantik suster pengen beli padahal masih ada sepatu suster harus iya contohnya suster lihat barang di sana entah tas suster pengen beli itu begitu kan dan juga di kemiskinan itu harus berani berkata cukup contohnya kan seperti kami lah kami dikasih uang untuk membeli sabun agar gitu sabun odol gigi kebutuhan pribadi contohnya bagaimana cara suster untuk hidup sederhana mau kan kita boros menggunakan supaya cepat ganti gitu kan atau contohnya beginilah suster mau meninggalkan ruangan ini suster biarkan mati lampu ini hidup jadi boros jadi sebenarnya kalau Kristen itu lebih pada penghayatan bukan soal materi tapi bagaimana kita menghayati supaya hidup kita itu sederhana dan juga kalau kemurnian ya mungkin sih tapi pada juga sebenarnya pada penghayatan diri kita contohnya kan
cemburu itu ya memang cemburu wajar, itu kan manusia cemburu kan. Tapi bagaimana kita mengatasi kecemburuan itu, mengakui oh iya saat ini saya cemburu, contohnya suster itu nilainya juga suster saya, oh iya Tuhan cemburu aku Tuhan, ini suster itu bagus. Tapi bukan hanya tinggal pergi cemburuan kata ini, oh saya harus lebih, tetapi dengan belajar saya mau seperti suster itu, saya mau lebih dari suster itu, tapi dengan cara saya harus belajar, saya harus lebih mengupayakan diri saya supaya ini saya berhasilkan begitu. Cara lebih pada cara untuk melihat kemurnian juga, termasuk juga ya kepada apa namanya itu dalam jenis juga kan, itu juga kemurnian ya. Kalau soal suka sama lawan jenis kan itu normal kan, kita manusia ya, seperti kata suster juga manusia kan. Tetapi bagaimana ketika kita menyuka orang lain atau orang lain suka sama kita, bukan mengiyakan ya kan, iya. Tapi ketika iya kan dibilang suster itu suka sama ini, suster itu berteman dengan ini, padahal nggak boleh. Siapa yang nggak bilang nggak boleh? Kan perasaan itu, cinta itu kan manusiawi kan? Iya, tetapi bagaimana kita menyadari itu bahwa oh iya saat ini saya suster, saya memang jatuh cinta, tapi karena saya seorang suster tidak boleh, kan? Jadi pada untuk penghayatan dan penghayatan diri. Jadi suster selama ini kan udah 7 tahun, dari 7 tahun kan suster. Nah, jadi apa harapan suster ke depannya untuk suster gitu? Iya, untuk saat ini harapan suster apalagi studi ini, saya suster berharap yang pertama itu jadi 2 suster harus terjaga, gitu ya. Karena saya dulu pikirkan dengan kehidupan dengan studi ini juga kan banyak keluar, banyak tugas-tugas, apalagi namanya belajar ini pusing, ya kan? Iya, jadi saya suster berharap meskipun suster saat ini diperuntukkan studi, tapi suster berharap bisa sampai ke depannya sampai tua, suster bisa menjadi 2. Juga suster harus setia, begitulah, harus setia kan, karena nanti suster lebih banyak bertemu dengan orang lain kan, dengan baiklah bergaul dengan orang lain. Dan suster harus setia sampai akhir, sampai sedari maut menjemput, ya kan? Iya. Dan juga harapan suster ke depannya, suster menjadi seorang suster yang diharapkan umat, diharapkan orang lain, begitu ya. Bukan saya mengharapkan diri saya menjadi suster, bukan hanya itu saja, tapi bahwa dengan kenal saya orang lain juga merasakan kehadiran. Terus kan suster 7 tahun menjadi suster kan. Terus apa sih kata-kata motivasi suster kan untuk bisa bertahan, suster? Kayak kata-kata Motivasi suster untuk bertahan saat ini, bahwa ini suster juga punya motto. Iya, motto. Iya. Dan juga suster punya ayat kesukaan. Iya. Motto suster itu bertumbuh dan berbuah dalam panggilan. Dan ayat kesukaan suster itu seperti ini. Bukan aku yang memilih, bukan kami yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kami. Inilah yang membuatkan suster sampai saat ini, bahwa suster berpikir menjadi suster ini bukan saya yang menyembuhkan panggilan ini, bukan saya hanya keinginan saya yang menjadi suster begitu, tapi Tuhan juga menghadirkan atau memberikan panggilan itu untuk saya dengan bantuan ayah saya tadi, bantuan para suster tadi. Ya, ketika suster mengalami masalah-masalah, betul inilah betul suster mulai awal masuk di awal. Bukan kami milih aku, tapi aku yang milih kami. Itulah ayat kesukaan suster dan betul bertumbuh dan berbuah panggilan, bahwa ketika saya terus dalam kekecewaan, terus dalam kesedihan, terus larut dalam masalah, bagaimana saya bertumbuh dalam panggilan ini? Bagaimana saya berbuah? Gitu kan? Ya, mungkin juga nggak secepat membalikkan tangan, tetapi berproses kan, melihat suster juga bisa melihat
ke belakang gimana perjuangan saya itu sampai saat ini. Dan kalau juga suster, aduh Tuhan, bagaimana saya ini, bagaimana bisa ke depan ini, jenuh aku Tuhan jadi. Tapi ketika saya mengingat lagi, oh sejauh mana perjuangan saya itu sampai di sini. Jadi ya kan, itulah yang membuat saya, oh lebih dari sakit dari sini dulu saya alami gitu kan. Jadi yang membuat, oh ini belum seberapa. Kadang-kadang itu yang kemudian bersuster, oh ini belum seberapa, yang kemarin jauh lebih dari sini. Perjuangannya. Iya, perjuangannya maksudnya. Suster, tadi kan suster kan mau studi nih. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Suster kan identik dengan jubahnya atau apa pakaiannya. Nah, ketika nanti studi, apakah pakaian untuk studi itu beda dengan kehidupan sehari-hari gitu? Seperti ini kan, kita pakai jubah. Nah, apakah ketika studi nanti memakai baju yang berbeda, pakaian berbeda gitu? Sejauh ini yang saya lihat dan saya juga tadi mendaftar, katanya tidak apa-apa pakai jubah tetap seperti ini. Dan memang juga suster lihat para suster yang di sini dan juga suster-suster yang sudah lalu semua pakai jubah. Terus gimana sih tanggapan suster sama orang yang bilang kayak misalnya suster-suster tuh galak? Oh, ya tanggapan suster mungkin juga, ya suster juga gitu dulu ya. Ketika suster lihat guru saya memarahi atau kayaknya ini suka memukul, kita mah, oh ini tukang marah nih, galak kali ini guru ini, gitu kan. Iya. Tapi setelah suster alami juga sebagai suster ini keadaan yang menuntut, ya kan. Sebenarnya tidak ada orang yang galak, tidak ada orang yang cemarah, tidak ada orang yang suka memukul, tapi keadaan yang memaksa. Ya, setelah suster pikirkan, iya ya, suster juga ketika masa pembinaan kadang-kala harus dimarahi, kadang-kala juga harus dilembuti, kadang-kala juga harus, oh ini harus dicubit karena nakal, gitu kan. Ya iya ya, karena keadaan yang menuntut, makanya ya mungkin juga karena suster itu jangan gitu, lihat itu. Apalagi yang anak asrama kan, kalian tahu lah kepala sekolah, kepala suster itu dalam harapan para suster ini sebenarnya bagaimana supaya baik. Itu sebenarnya karena gak setiap orang bisa dilembuti, setiap orang bisa dikasari, ya kan? Karena setiap pribadi itu berbeda. Ya juga dengan perkataan oh suster ini galak, gak bisa kita hilangkan itu, ya kan? Karena kita nggak bisa mengubah pandangan orang lain, tapi itulah urusan kita, yaitu pada Tuhan Allah. Apa kita memang seorang yang galak itu memang disengaja atau memang begitu perbedaannya atau mungkin demikian beda, itulah pertanggungjawaban kita pada Tuhan Allah, ya kan? Terus suster nggak dalam pelayanan suster itu terjun ke dunia pendidikan dan suster, jadi guru atau jadi kepala asrama jadi suster? Sebenarnya suster dulu karena suster di kantin sekolah di TK, suster pernah terjun ke TK begitu. Ya mungkin juga di TK lebih pada keributan sih, karena kan masih anak-anak. Iya masih. Kalau di keras kan nangis, sedikit ada suara nangis begitu. Ya kalau asrama sih ya pernah sih, tapi hanya 2 bulan, itu yang suster militerisasi, masa pengenalan diri komunitas. Jadi kita itu dibawa ke karya-karya, beginilah karya kita gitu. Dan suster juga pernah di asrama perdagangan. Ya kenapa suster bilang tadi itu karena di sana anak enakan. Benar seperti baru pegang handphone, dulu semua nanti settingan ini WA. Bah kenapa suster bilang terlemparkan nanti inform itu ya. Gitu kan, artinya gitu kita supaya barulah harus iya, karena apalagi sekarang kan semua tugas dari handphone. Kasihan nanti kalau dia nggak selesai, nanti juga gimana ya suster ini dia serama nggak selesai tugasnya. Yang kedua juga kan kasihan dia harus lembur, itu juga kan. Jadi harus dikerasi supaya mengerti. Begitu. Terus apa tadi ya? Suster, kebetulan suster sama pastor atau komputer itu kan nggak bisa ketemu sama keluarga atau saudara itu juga. Nah, ada nggak waktu-waktu yang boleh gitu ketemu dengan
keluarga lagi atau gimana gitu? Iya. Terus sebenarnya sih kalau datang ke sini pun cuma dikasih begitu. Tapi ya suster tadi masalah itu yang dosis pertama nggak boleh sama sekali. Iya, yang dosis pertama saya tahu ya suster bilang. Tapi kalau udah seperti ini, kalau datang mereka masih bisa disembuhin. Tapi yang paling intensif itu yang di Sumatera dikasih libur setiap tahun 9 hari, perjalanan 7 hari ke rumah. Yang di Sumatera komunitas dan orang tuanya di sini Sumatera. Tapi kalau dia di luar kota, dia biasanya sekali 3 tahun atau sekali 4 tahun. Sudah lagi. Enggak, begitu macam 9 hari per. Sudah lagi ya. Iya. Terus sama juga ya. Iya, ini Oh, jadi suster udah pernah ketemu sama orang tua juga? udah 3 kali suster ini. Itu waktu kapan? Mau datang? Sudah mau. Bisa diatur sesuai kalau tidak mengganggu karya kita. Kita dulu pernah di kantin kan, tapi 12 karena hanya liburnya seminggu kali seminggu. Jadi padahal kantin kan butuh persiapan. Dan suster itu ambil bulan 6 kalau kantin kan. Bulan 6. Mau liburnya panjang tuh Iya. sekolah ya? Jadi Sister, ini di ujung sister. Mereka sebagai pelajar siswa, ada nggak sih sister mau ada motivasi untuk kami untuk kedepannya untuk masa depan kami sister? iya. Semangat. Semangat ya. Semangat terus. Saran juga suster. Sama juga Lengkap lah suster. iya, untuk suster itu yang pertama sekali sebagai orang muda itu jangan lupa Tuhan. Ya, itu karena terlihat sekarang orang karena mengejar kesuksesan itu jadi lupa sama Tuhan itu. Karena apapun yang kita capai itu ketika kita tidak melibatkan Tuhan itu sia-sia. Mungkin sekarang kita boleh menikmati apa namanya itu hasil usaha kita itu. Seperti kita lihat sekarang tanpa mereka yang tidak pernah sukses kok tidak katakan gitu. Tapi kita pikirkan bagaimana saya nanti berakhir. Suster juga pun begitu. Apanya nanti meninggal juga mati juga apa-apa gitu. Tapi iya ya ketika kita masa kita zaman akhir zaman begitu kan. Iya bagaimana? Apa kita diselamatkan atau disiksa seumur hidup seperti neraka itu? Dia kan dibakar, lidahnya dipotong-potong. Gitu kan? Iya karena ini juga ada kisah Santa. Dia hidupnya sangat baik. Dulu semasa hidupnya ada susternya yang suka minum makanan. Apa yang dia alami? Dan ini bisa Santa ini namanya Santa Harapan Yesus. Dia bisa berkomunikasi dengan orang meninggal dan susternya ini disiksa lidahnya dibakar karena minum makanan. Ini Santa Fatimah Yesus. Yesus. Ini makan susternya apa? Ya. Terus motivasi kamu suster? Itulah pertama jangan lupa Tuhan. Yang kedua belajarlah untuk membuat pilihan dalam hidup. Maksudnya seperti gini. Karena suster lihat juga bilang suster kan dia mau jadi suster. Tapi orang bilangnya jangan kata orang tuanya nggak mau dia kan. Karena kan kita sudah dewasa. Pilihan hidup itu ada dalam tangan kita. Nggak apa boleh bertanya dengan orang tua. Tapi yang membuat pilihan itu dan bertanggung jawab pilihan itu adalah kita kan. Dan yang ketiga belajarlah dengan baik dengan selagi apa namanya itu dengan sarana-sarana yang ada dengan kebebasan yang diberikan orang tua dimanfaatkan dengan baik. Ketika dikasih orang tua mencapai mimpi kita sampai semampu kita usahakan jangan sampai menyusahkan mereka, ya kan? Ya, karena hidup itu bukan hanya menjadi seorang suster, menjadi seorang dokter, menjadi seorang apa, tapi apapun profesi kita itu, ketika itu kita persembahkan untuk Tuhan, kita juga bisa menjadi seorang kudus, kita bisa menjadi seorang santan, ya kan? Kita juga bisa mengalami hidup kekal. Oke.
Maka kalian harus rajin belajar, entah apapun cita-cita kalian. Semoga tercapai, capailah itu dengan giat, dengan belajar keras, usaha yang keras juga kan. Jangan lupa diberi dengan doa yang itu. Oke, kita udah sampai di ujungnya, ujung videonya, ujung wawancaranya. Makasih Suster Kirana ya, untuk waktunya dan pengalaman hidupnya. Kami dari satu ucapin terima kasih Suster. Semoga Suster kiranya sehat selalu, diberkati Tuhan, taat, menjadi kepribadian yang lebih baik. umum bisa selalu setia dalam panggilan, keluarga Suster diberkati, diberikan kesehatan sama Mama, saudara. Suster dari kami. Terima kasih Masih Suster. banyak Suster ya. Iya Suster. Dan berdoa. Allah Bapa kebaikan tertinggi, segala pujian, hormat dan rasa syukur kami haturkan kepadamu. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita ya Tuhan atas pertemuan dan perjumpaan kami yang boleh memuliakan dan memuji Engkau lewat wawancara kami ini. Semoga dengan wawancara kami ini meneguhkan kami dalam iman, dalam pengharapan dan dalam kasih, sehingga kami tetap setia untuk mengikuti jalan-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran adik-adik kami ini di tempat ini. Semoga Engkau senantiasa memberikan mereka rahmat kesehatan, rahmat sukacita, terutama rahmat yang sungguh mereka butuhkan saat ini dalam masa sekolah mereka. Semoga Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas-tugas mereka, dalam setiap usaha-usaha mereka yang mereka lakukan untuk mencapai cita-cita mereka. Berkat senantiasa keluarga mereka, terutama orang tua, sanak saudara. Semoga mereka semua mengalami rahmat kesehatan, panjang umur, rahmat sukacita, dan juga rezeki yang berasal dari Padamu. Semoga Engkau senantiasa memberkati setiap apapun cita-cita dari adik-adik kami ini, sehingga lewat cita-cita itu mereka boleh mengagungkan dan memuliakan nama-Mu, sehingga mereka juga boleh mencapai hidup yang baik dan juga dapat membahagiakan keluarga, terutama orang tua mereka. Berkati sekolah, guru-guru dan teman-temannya dimanapun mereka semua berada. Semoga kehadiran mereka semua membawa sukacita bagi sesama, terutama lewat kehadiran sekolah membawa rahmat, membawa iman dan kasih bagi siapa saja yang mau menuntut ilmu lewat sekolah ini. Ini semua akan sampaikan kepadamu. Semoga Engkau mendengarkannya. Bunda Maria, Bunda pertolongan abadi, kami mohonkan doa-doa ini agar Engkau senantiasa menyampaikan kepada putra-Mu, agar doa-doa kami ini dikabulkan dan menjadi sukacita bagi hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sukses ya studinya ya. Ya, baik belajar. Ya, apa cerita Bang? Bisnis. Nanti jadi gemar. Amin. Amin. Iya kan? Iya. Tidak lupa berbagi kan? Amin. Jadi kapan? Salam, Suster bisnis. Bisnis juga. Kasih Suster. Suster.